Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Ini saatnya kita mau beribadah sama Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan hati terbuka ya. Ayo kita mau pujikan selamat pagi Tuhan. Pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cinta Dia. Selamat pagi. Pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cinta. Satu kali lagi. Pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cinta Dia. Bertambah-tambah cinta, bertambah-tambah cinta Dia. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk pemeliharaanmu dan penyertaanmu sepanjang hari-hari kami. Hari ini Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh memuji nama Tuhan, terlebih mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu bertumbuh di dalam kehidupan kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku atas firman-Mu. Pimpinlah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lah, tahu nggak adik-adik, kenapa kita harus bertambah-tambah cinta Tuhan? Karena kita mempunyai Raja yang besar, Raja yang berkuasa, Raja penguasa alam semesta ini. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Iya betul, Tuhan Yesus Kristus. Lah, kita ini anak Raja. Ayo sungguh-sungguh nyanyinya. Suaranya keluar, telinganya mendengar, iman timbul. Kita semua
sekalian ya? Siap. Iya, ayo kita ulang lagi. Aku anak raja, yang kencang nyanyinya. Raja yang bersemangat. Karena kita adalah anak-anak Kristus, kita pemenang, kita anak raja, maka kita menang dari siapa? Iblis. Siapa yang percaya Tuhan bersama kita, angkat jempolnya. Kita mau katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Tepuk tangan semua ya. Berkata Yesus sendiri. Yuk kita katakan sekali lagi. Menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Oh kudus Tuhan. Kita menang bersama Yesus. Nah, adik-adik yang ada di rumah yang ingin memberikan persembahan, boleh dititipkan sama mama atau papanya yang pergi ke gereja ya, di amplop berwarna putih atau amplop yang dibagikan sama gereja. Kalau di amplop berwarna putih, nanti ditulisin seperti ini, KAA atau KAA GIA Dr. Cipto. Nah, adik-adik kita mau berdoa buat persembahan kita. Tuhan, kami bersyukur buat berkat-Mu bagi keluarga kami, Tuhan. Yang mau memberikan apa yang kami miliki, apa yang Kau sediakan dalam kehidupan kami, bahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, Kau mengasihi hidup kami sedemikian rupa. Kami mau memberikannya Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, dan kita tak perlu takut lagi karena Tuhan beserta hidup kita. Kita mau bernyanyi, kita mau katakan bahwa Tuhan, firman-Mu berkata Engkau beserta kehidupan kami, Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa.
nggak perlu takut iblis yang selalu menggoda. Karena Tuhan Yesus bersama kita. Kita mau katakan kembali. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Namun Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Shalom adik-adik semua. Kak Samuel berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, hari ini Kak Samuel akan memberitakan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Hingga hari ini kami masih boleh bernafas. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Bila sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus jagai hati kami, jagai pikiran kami, jagai telinga kami, sehingga kami boleh mendengar dan boleh menanamkan benih firman ini, sehingga dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Ya, kemarin minggu lalu kalian sudah belajar atau mungkin diceritain tentang satu raja, ya Raja Ahab. Dia bekerja sama dengan Yosafat, ya. Bersama dengan Yosafat untuk perang, tetapi kalah. Ahabnya meninggal dan Yosafat tidak. Nah, kemudian kita hari ini akan belajar mengenai kehidupan Raja Yosafat. Ya, Yosafat itu adalah raja yang sangat baik karena Yosafat itu selalu mencari kehendak dan kebenaran Allah. Jadi setiap kali dia mengambil keputusan, dia selalu bertanya pada Tuhan, boleh apa enggak. Berbeda dengan Ahab, ya. Ahab itu suka sama nabi palsu, terus kemudian tidak menghormati Tuhan. Nah, kita akan baca ayatnya, bahannya di 2 Tawari pasal yang ke-17 ayat 1-30. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai ada kuasa di dalam pujian. Wah, ya, kalian percaya enggak? Ya, ada kuasa dalam pujian. Nah, kita akan sama-sama baca ya. Jadi 2 Tawari pasal yang ke-20 ayat yang 1 sampai ke 30, ya. Kemenangan atas Moab dan Amon, ya, akhir pemerintahan Yosafat.
Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dan Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah, jadi tadi Kak Samuel sudah bilang bahwa Yosafat ini dia suka mencari kehendak Tuhan. Ketika dia mendapat berita bahwa dia akan diserang atau perang, dia kemudian langsung mencari kehendak Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Ya, tidak cuma berdoa, tapi dia juga berpuasa. Nah, kemudian yang berpuasa bukan cuma Yosafat, tetapi semua rakyatnya berpuasa. Ya. Kemudian kita akan langsung lanjut yang ke ayatnya yang ke-5. Ya. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di dalam rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah yang di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya?" Nah, ini doanya Yosafat kepada Tuhan. Jadi dia mau perang, yang dihitung bukan pasukannya, yang dihitung bukan pedangnya, yang dihitung bukan panahnya, tetapi karena lawannya sangat besar dan banyak, dia tahu tidak sanggup, dia harus mengandalkan Tuhan. Ya, apa yang terjadi? Ya. Ayat yang ke-14. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah." Wah, ya. Dan kalau kita baca seterusnya, perangnya tuh keren. Orang Israel yang menyanyi, suku Lewi berada di depan. Yang perang, yang bawa pedang di belakangnya suku Lewi. Suku Lewinya nyanyi. Dan ketika orang Moab dan orang Amon itu mau perang, kemudian mereka malah tarung sendiri. Mereka malah tarung dengan orang-orang dari pegunungan Seir, ya. Jadi akhirnya mereka malah perang sendiri. Dan ketika Raja Yosafat sampai di medan itu, sudah meninggal semua. Dan Yosafat tinggal menjarah dan memenangkan peperangan itu. Nah, bagaimana kira-kira adik-adik? Keren nggak? Ya, hanya dengan pujian, ya, Allah bisa melakukan perkara yang hebat, perkara yang ajaib. Kita ingat tembok Yeriko yang kokoh, yang besar juga hancur dikarenakan apa? Iya, dikarenakan lagu pujian buat Tuhan. Jadi Kak Samuel ingin mengajak kalian semua, ya, kalau kalian punya masalah, kalian mungkin sakit, ya, seperti Kak Samuel gini, ini Kak Samuel juga sedang sakit, tapi Kak Samuel bisa menceritakan bahwa pujian itu menguatkan, ya. Nah, sebentar Kak Samuel akan ambil gitar dulu. Ini sukaannya Kak Samuel, gitar. Jadi ketika Kak Samuel punya masalah atau sakit atau gimana, Kak Samuel ambil gitar, kemudian Kak Samuel nyanyi gitu. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ya. Kalau misalnya hari-hari ini mungkin beberapa di antara kalian atau keluarga kalian, keluarga adik-adik, mungkin ada yang kena COVID, ya, mungkin
Sampai sekarang belum ada obatnya, tapi Kak Samuel percaya bahwa ada kuasa di dalam pujian kita, ya. Jadi tetap sembah Tuhan, tetap nyanyi buat Tuhan. Nanti kita akan melihat bahwa kita tidak perlu bertindak, tetapi Tuhan yang bertindak untuk menyembuhkan kita, menyembuhkan mama papa kita, adik kakak kita, om tante, opa oma, atau kita sendiri. Amin. Ya, jadi masih ada mukjizat Tuhan. Ya, Kak Samuel akan tutup. Mari kita sama-sama nyanyi yuk. Nyanyi ya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Kalau mungkin ada mama papa yang menemani anaknya kebaktian hari ini, ada berita baik bahwa mungkin masalah yang kita alami mungkin sangat berat. Mungkin kita tidak tahu bagaimana penyelesaiannya. Tapi bukankah itu berarti bahwa tandanya engkau akan melihat mukjizat? Ya, jadi papa, mama, kalau memang saat ini sedang ada pergumulan atau adik-adik semuanya juga sedang sakit, kalau memang sakitnya mungkin susah, belum ada obatnya, ada berita baik. Berita baiknya adalah masih ada mukjizat dari Tuhan. Cari Tuhan dengan segenap hati, dan kita akan melihat mukjizatnya dinyatakan dalam hidupmu dan hidupku. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur, terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ketika kami mengalami sakit yang mungkin berat buat kami, saat kami mengalami pergumulan yang berat buat kami, mungkin anak kami sakit, istri kami sakit, orang tua kami sakit di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu seperti ini. Tapi kami akan percaya bahwa masih ada mukjizat Tuhan, masih ada karya Tuhan, masih ada kuasa Yesus. Biarlah Tuhan, Engkau berkati anak-anak di dalam masa liburan mereka, sehingga mereka tetap sehat, papa mama mereka tetap sehat Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan firman Tuhan hari ini, biarlah itu berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami semuanya. Haleluya, amin. Dadah. Nah, adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ingat, jangan lupa minggu depan kita akan beribadah kembali, mencari Sang Raja, mencari wajahnya. Gimana Kak Elis? Di channel YouTube GIA Dr. Cipto. Jam berapa ya Kak? Jam 10:30 siang. Dengar lagi, jam 10:30 siang. Jangan lupa ya.